Ya, film Menjelang Maghrib terinspirasi dari kisah nyata atas pasien gangguan jiwa yang mendapat perlakuan pemasungan. Selain terinspirasi dari kisah nyata atas pasien gangguan jiwa, film Menjelang Maghrib juga menambahkan unsur budaya dan tahayul. Film Menjelang Maghrib yang disutradarai oleh Helpy Kardit dibintangi aktor pendatang baru seperti Annette Edwarda, Jeffrey Reksa, Fajar Kurniawan, dan Novia Bahmid. Nah, dalam film ini, Novia Bahmid berperan sebagai pemeran utama, yaitu Nina yang mengidap gangguan jiwa dan mengalami pemasungan. Film horor Menjelang Maghrib sudah tayang serentak di bioskop tanah air pada tanggal 31 Maret kemarin. Dan ini dia review singkat film Menjelang Maghrib. Dari hal mistis, biar terlihat lebih pintar. Padahal ya, hidup kita sendiri dikendalikan oleh yang mistis. Ya, kisah berawal dari 3 mahasiswa bernama Thalia, Erlan, dan Ahmad. Mereka berniat membuat tugas film dokumenter tentang pemasungan. Di belakang saya ini adalah rumah pasung tempat Nina istirahat dan tidur. Pada sore hari sebelum maghrib, Nina sudah dimasukkan ke dalam rumah pasung ini. Objek penelitian mereka adalah Nina, seorang wanita yang merupakan pasien dengan gangguan jiwa. Nah, pada sore hari menjelang maghrib, Nina selalu dimasukkan ke dalam rumah pasung sebelum ia mengalami perubahan emosi dan berperilaku aneh. Namun anehnya, kejadian tersebut akan berhenti saat azan maghrib dikumandangkan. Kejadian itu akan berhenti saat azan maghrib. Selama proses penelitian, mereka ternyata dipenuhi momen-momen mistis seiring dengan tindakan-tindakan aneh Nina. Beberapa orang percaya bahwa perilaku Nina disebabkan oleh hal-hal mistis di luar logika. Sembari menjalankan penelitiannya, ketiga mahasiswa tersebut tanpa sadar ikut masuk ke dalam situasi yang mengerikan dan berbahaya. Nah, seperti apa lanjutan kisahnya? Tonton aja langsung filmnya ya guys. Berpikir kalian manusia makhluk sempurna. Hah? Ya, film Menjelang Maghrib dibuat karena terinspirasi dari kisah nyata tentang kasus pemasungan terhadap pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian kisah tersebut diolah kembali dan menyajikannya dengan genre horor dan tambahan unsur budaya serta beberapa mitos lainnya. Melalui posternya terdapat 3 kata kunci yang menjelaskan isi cerita dalam film ini, yaitu budaya, mistis, dan tahayul. Dari segi cerita juga menekankan jika menjelang maghrib mengisahkan seorang perempuan dengan gangguan jiwa yang dianggap kesurupan dan pada akhirnya dikurung di rumah pasung ketika maghrib tiba. Dari awal kita diperlihatkan aktivitas yang dilakukan Nina, mulai dari ia bermain di sekitar rumah, pergi menyiram bambu-bambu di hutan, hingga saat ia harus dimasukkan ke dalam rumah pasung. Kalau kamu mengharapkan cerita detail tentang asal-muasal mengapa Nina seperti itu, ya lupakan saja. Neneknya hanya menjelaskan jika Nina melanggar aturan yang ditetapkan di desa tersebut dengan melompati bambu yang melintang di jalanan. Mereka percaya jika bambu itu merupakan tempat tinggal makhluk halus, dan kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk melewatinya, apalagi melompatinya. Karena nantinya makhluk tersebut akan berpindah ke dalam tubuh kita. Cerita yang sedikit menarik, walaupun lagi dan lagi harus dipatahkan dengan realita yang ada. Ya, secara keseluruhan film ini tidak membahas lebih jauh soal tahayul yang ada di desa tersebut tentang siapa saja yang pernah melanggar atau bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Kepercayaan mistis tentang roh gaib yang bersemayam di tubuh Nina yang harus diberikan tempat tinggal dengan unsur bambu dan tanah juga tidak dibahas dengan detail, hanya menyentuh permukaan saja. Sebaliknya, para mahasiswa ini berfokus pada unsur kejiwaan dan kesehatan mental. Tentu dua arah cerita yang bersinggungan dan sama-sama tidak dibahas lebih jauh, apalagi ketika mereka mengetahui jika arwah yang bersemayam di tubuh Nina adalah roh leluhur.
Lebih mengecewakannya adalah bagian akhir cerita yang sangat amat dipaksakan. Sayang sekali, karena banyak pesan yang ingin disampaikan, malah membuat film ini tak mempunyai arah yang jelas. Cuma sekedar memberikan tampilan menakutkan dari sosok Nina saja, selebihnya nihil. Ya, film ini tidak horor sama sekali. Kejutan yang diberikan juga mudah ditebak sehingga penonton bisa mempersiapkan diri untuk menutup telinga atau memberikan ancang-ancang pada teman nonton yang gampang takut. Ya, berikut review singkat film Menjelang Maghrib. Ada yang sudah nonton, ingin tahu pendapat dari kalian? Silahkan komen di bawah. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Di belakang saya ini adalah rumah pasung tempat Nina istirahat dan tidur. Roh gaib itu akan bisa tenang jika dikelilingi dengan unsur bambu dan tanah.